Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Awang Channel ya, kawan-kawan. Berbagi informasi, berbagi seputaran Pi Network ya, kawan-kawan. Nah, ada berita menarik yang akan kita bagikan, kawan-kawan. Tapi saya harap kawan-kawan tetap semangat, semangat pagi ya. Sukses buat kita semua. Semoga kawan-kawan pioner sehat selalu ya. Amin ya, kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, ya berita terbaru ya. Bank digital terbesar di dunia dibangun di Tangerang. Ketua MPR sebut kripto tumbukan ekonomi RI, kawan-kawan. Nah, ada juga ya kawan-kawan, perusahaan Elon Musk ya, Tesla akan dibangun ya kawan-kawan di Jawa Tengah, kawan-kawan. Nah, ini ada dua perusahaan besar yang ada di Indonesia, kawan-kawan ya. Nah, kita mengutip dari Tribun Jakarta.com ya kawan-kawan, Tangerang. Di tengah ancaman inflasi, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan bahwa bursa jual beli uang digital dapat membantu ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan kalau kripto alias uang digital bisa mendorong majunya ekonomi Indonesia saat ini. Dunia termasuk di Indonesia sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu era digital. Begitu juga nantinya perdagangan transaksi menggunakan cryptocurrency, ungkap Pak Bambang ya. Kawan-kawan, usai peresmian PT Cipta Aset Digital di kawasan industri Curug, Kabupaten Tangerang ya kawan-kawan. Ya, pada tanggal 3 bulan 8 2022, walaupun baru sekarang terekspos lebih luas ya kawan-kawan. Nah, jadi dengan sumber daya yang luar biasa saat ini, tumbuh 270 juta lebih dan ekonomi menjadi tumbuh terus imbunya. Menurutnya, hal itu dipercaya dapat membangun kembali ekonomi Indonesia setelah terhempas COVID-19. Saat ini bangunan yang sudah selesai dibangun ada 2, tinggal membangun 4 bangunan lagi. Jadi total ada 6 yang nantinya akan jadi terbesar di dunia, ujar Pak Budi ya kawan-kawan. Dari pantauan Tribun ya kawan-kawan, di dalam pabrik percetakan uang digital itu penuh dengan mesin komputer yang ditancapkan video grafik array ya kawan-kawan untuk menambang uang digital. Ruangannya pun dilengkapi pendingin untuk mencegah adanya overheat pada mesin yang bekerja 7 hari 24 jam itu kawan-kawan. Ya, itulah salah satu visi dan misi dari top manajemen. Kita ingin menjadi leader, di mana kita pun punya misi adalah menjadi yang terbesar di dunia, kata Pak Budi ya kawan-kawan. Bahkan nantinya pabrik digital tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang. Saat ini PT Cipta Aset Digital sendiri telah mempekerjakan 50 sampai 60 karyawan dan menutup kemungkinan akan terus bertambah. Nah, apa hubungannya kawan-kawan dengan Tesla dan Pi Network nantinya kawan-kawan? Oke, kita kupas dulu dengan ya Teslanya kawan-kawan ya. Bersiap-siaplah para pioner Pi di seluruh dunia untuk berbahagia di akhir tahun 2022. Produk HP Tesla tercanggih di abad ini, kepunyaan Elon Musk, bermerek Pi, akan diluncurkan ke pasar pada akhir 2022 ini. Kehebatan HP Tesla model atau serinya Pi ya kawan-kawan, HP seluler yang memiliki 3 karakteristik ya yang tidak dimiliki smartphone lainnya. Satu, tidak perlu ya charger karena menggunakan kekuatan sinar matahari. 2, tidak perlu kuota untuk internet karena Pi langsung terkoneksi dengan Starlink miliknya Elon Musk yang memiliki jaringan di seluruh dunia. 3, memiliki koneksi bumi, bulan, dan Mars. Nah, selamat kepada Dr. Nicholas Kokalis ya selaku pemegang hak paten Pi, dan selamat juga buat Bung Elon Musk sebagai salah satu CEO di perusahaan Tesla, orang terkaya di dunia. HP Tesla bisa dibeli atau ditukar dengan koin Pi nantinya kawan-kawannya di akhir 2022 ini kawan-kawan. Ini para pioner semua yang ada di Indonesia juga ya kawan-kawan, termasuk saya merasa bahagia karena Elon Musk telah bergabung dengan Indonesia dan akan membuka pabrik mobil Tesla di Indonesia, Jawa Tengah. Ini kan kabar terbaik buat kita semua kawan-kawan ya. Nah,
selain HP ya, dengan merek Pi, nantinya mobil ini juga akan dikabarkan, digadang-gadangkan akan bekerja sama juga dengan Pi Network juga. Mobilnya kawan-kawannya, mobil Tesla ini bisa juga nanti akhirnya bermerek Pi Network kawan-kawannya. Nah, tetaplah semangat ya kawan-kawan. Nah, salah satu visi dan misi Pi Network kawan-kawan ya, sejahterakan masyarakat dunia ya kawan-kawan, dari kalangan bawah sampai ke atas kawan-kawan. Inilah visi dan misinya. Nah, kalau orang mengerti ya, karena apapun ceritanya ya, beda dengan Bitcoin dan Ethereum. Hanya sebagian orang yang mampu menambang waktu itu ya kawan-kawan dengan komputer. Nah, ini dengan smartphone kita bisa mining ya kawan-kawan setiap hari dan ramah lingkungan kawan-kawan. Pi Network saat ini masih dalam beta. Proyek ini merupakan pekerjaan yang sedang berjalan dan artinya ada bug dan beberapa detail proyek masih dalam proses. Sementara banyak proyek kripto dimulai dari teori murni. Pi Network berusaha menyeimbangkan teori dengan Bayesian yang berpusat pada manusia atau pengujian dengan orang-orang nyata untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proyek ini menghargai kesabaran Anda dan menyambut masukan Anda saat kita bekerja sama untuk mengembangkan produk yang paling memenuhi kebutuhan komunitas ya kawan-kawan, khususnya komunitas Pi Network. Nah, Pi bukan uang gratis ya, ini adalah proyek jangka panjang yang keberhasilannya tergantung pada kontribusi kolektif anggotanya. Pi berdedikasi untuk membantu orang sehari-hari mendapatkan lebih banyak nilai perekonomian yang saat ini masuk ke bank. Raksasa teknologi, Facebook, Amazon dan lain-lain. Jika Anda ingin mencari uang yang cepat, maka Pi bukan tempat yang tepat. Apa itu Pi? Pi adalah cryptocurrency baru untuk orang-orang biasa yang dapat Anda miliki atau hasilkan dari ponsel Anda. Cryptocurrency adalah bentuk baru dari uang digital yang dikelola dan diamankan oleh komunitas, bukan oleh pemerintah atau bank. Hari ini Anda dapat menambang atau menghasilkan Pi dengan membantu mengamankan mata uang kripto ini dan dengan menumbuhkan jaringan terpercaya Pi. Sementara sebagian besar cryptocurrency seperti Bitcoin sangat sulit digunakan dan diakses orang sehari-hari. Pi menempatkan kekuatan cryptocurrency di genggaman Anda. Apakah ini nyata? Apakah Pi penipuan? Nah, Pi bukan penipuan. Ini adalah upaya tulus oleh tim lulusan Stanford untuk memberikan orang-orang biasa akses yang lebih besar ke mata uang digital. Tim inti Pi dipimpin oleh 2 Stanford dan 1 Stanford ya, bertitel PhD dan MBA, yang semuanya membantu membangun komunitas blockchain Stanford. Kami tidak dapat menjamin bahwa proyek akan berhasil, namun kami berjanji untuk bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan impian bersama kita menjadi kenyataan dan mempertahankan standar integritas tertinggi. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kami di halaman tim inti di menu utama aplikasi Pi Network kawan-kawan. Bagaimana cara kerja aplikasi ini? Ya, bagaimana cara saya mendapatkan lebih banyak Pi? Aplikasi ini memungkinkan Anda mendapatkan Pi dengan memberikan kontribusi sederhana komunitas Pi ya kawan-kawan. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak Pi yang Anda hasilkan. Untuk mulai mendapatkan Pi, periksa setiap 24 jam ya, dan tekan tombol petir untuk mulai menambang. Setelah Anda menambang, Anda dapat meningkatkan tarif ya per jam Anda dengan mengundang teman dan keluarga terpercaya untuk bergabung dengan komunitas Pi. Setelah 3 hari penambangan, Anda dapat meningkatkan penghasilan lebih banyak dengan membangun lingkaran keamanan Anda yang berkontribusi terhadap keamanan keseluruhan jaringan. Perlu diingat, anggota jaringan yang menambang lebih dahulu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Apakah saya harus membiarkan aplikasi terbuka untuk saya? Aplikasi ya menguras baterai atau data saya.
Anda tidak perlu membiarkan aplikasi terbuka untuk membangun Pi, tidak mempengaruhi kinerja ponsel, tidak menguras baterai, dan tidak menggunakan kuota seluler Anda. Setelah Anda menekan tombol kilat, Anda bahkan dapat menutup aplikasi dan menambang Pi akan terus berjalan sampai 24 jam. Jadi bagaimana Anda bisa menambang cryptocurrency tanpa menguras baterai atau data Anda? Pi mengamankan bukunya ketika anggota menjamin satu sama lain dan dapat dipercaya. Ini membentuk jaringan lingkaran keamanan yang saling terkait, menentukan siapa yang dapat melakukan transaksi pendekatan baru ini. Kemungkinan penambang kripto di ponsel Anda dengan memanfaatkan koneksi sosial Anda yang ada tanpa biaya keuangan, tanpa baterai terkuras dan radiasi. Nah, bagian teknis di buku putih Pi Network untuk menjelaskan yang lebih akurat dan terperinci. Mengapa anggota sebelumnya menambang pada tingkat yang lebih tinggi? Hal ini untuk menghargai kontribusi ke jaringan. Karena mereka mendaftar lebih dahulu. Pi bertujuan untuk menjadi cryptocurrency yang paling banyak digunakan dan didistribusikan di dunia. Untuk mencapai tujuan itu, Pi memberi insentif kepada para anggotanya yang paling awal untuk memberikan kontribusi yang akan memastikan keberhasilan. Untuk mencerminkan pentingnya kontribusi awal, tingkat penambang menurun karena semakin banyak orang bergabung dengan jaringan. Pada saat ini tingkat dasar penambangan berkurang setengah setiap kali jumlah pengguna aktif meningkat 10 kali lipat. Lihat grafik ya kawan-kawan. Nah, nilai ini pada akhirnya akan jatuh ke 0 ketika jaringan mencapai jumlah pengguna tertentu. Misalnya 10 juta atau 100 juta. Pada saat itu sama seperti Bitcoin, penambang akan terus dihargain melalui biaya transaksi dan bukan melalui percetakan uang baru. Apa peran duta besar? Plan ya kawan-kawan. Bagaimana cara kerja tim penghasil? Sebagai seorang duta besar, Anda mendapatkan tambahan hingga 25% dari tarif penambangan. Setiap orang yang Anda undang ke jaringan, Anda menjadi duta besar ketika anggota baru mendaftar di Pi Network dengan kode yang Anda miliki nih ya. Setiap referral Anda memberikan tambahan 25% untuk penghasilan Anda saat mereka menambang secara aktif. Seorang anggota baru hanya dapat ditambahkan ke upline mereka karena setiap anggota hanya bergabung dengan Pi 1 kali menggunakan kode referral Anda ya kawan. Dengan kata lain, tidak seperti lingkaran keamanan. Semua orang dapat ditambahkan ke lingkaran beberapa anggota berdasarkan kepercayaan tim yang dihasilkan ditentukan berdasarkan dari siapa yang mengundang. Setiap orang yang diundang kawan-kawan. Semoga Anda tetap semangat ya. Nah, bagaimana saya menjadi kontributor? Menjadi kontributor memungkinkan Anda mendapatkan lebih banyak Pi dengan membangun lingkaran keamanan yang terdiri dari 3-5 anggota terpercaya. Peran kontributor Pi menjadi terbuka untuk pengguna setelah Anda menyelesaikan 3 hari penambangan. Setelah itu Anda akan melihat ikon baru lingkaran keamanan di layar beranda aplikasi Anda. Klik untuk memulai menjadi kontributor. Nah, itulah kawan-kawan. Nah, bagi yang belum bergabung, cepatlah bergabung di Pi Network. Karena ya, harapan, impian mungkin kita sama kawan-kawan. Makanya segeralah mendaftar di Pi Network. Ya kawan-kawan, ikutin aturan Pi Network ya. Semoga kita sukses bersama. Oke, semangat pagi, jangan lupa klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.